baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan, berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Jamaah sehat semua? Saya doakan semoga Allah memberikan umur yang panjang pada jamaah sekalian, sehat lahir batin, diberkahi ibadahnya, hidupnya, rezekinya, rumah tangganya, dan dijauhkan dari segala keburukan dan fitnah. Amin ya rabbal alamin. Selalu bersemangat dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, karena ayat yang menjelaskan kepada kita fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di banyak kebaikan, itu memotivasi kita untuk bisa menjadi baik dan terus lebih baik ya. Saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, sebelum kita baca hadis Arba'in, mari kita baca beberapa hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ilallah minal mu'min dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah ketimbang mukmin yang lemah. Ini motivasi yang luar biasa dari Nabi. Mukmin yang baik, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Kuat apa? Pertama jelas kuatul iman. Artinya imannya benar, tauhidnya benar, terbebas dari unsur kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Sihatul ibadah, ibadahnya baik benar, mantap. Baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Karena amalan-amalan sunnah itu bisa menjadi ya pelengkap, ya pemberat timbangan kebaikan bagi diri kita. Kita nggak ngerti kita dimasukkan ke dalam surganya Allah dalam pintu yang mana. Apakah pintu sedekah, apakah pintu sholawat, apakah pintu zikir, apakah pintu silaturahim, apakah pintu birrul walidain, bakti sama orang tua, ataukah pintu zakat, infak, sedekah, atau pintu dakwah, atau pintu jihad. Nah, kita tidak tahu. Maka fastabiqul khairat tepatnya adalah perbanyaklah, yaitu berlomba-lomba di semua banyak kebaikan. Ya. Jangan sampai ketika nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat di akhirat nanti memanggil yang selanjutnya yang berhak untuk masuk surga adalah yang ahli tahajud misalkan. Sampailah seseorang, dia cari namanya dari timur ke barat, dari barat ke timur. Enggak ada. Dia agak sedih dia. Ditanya oleh malaikat, ini satu misal. Kenapa kamu sedih? Enggak, kok nama saya enggak ada. Lah kamu dulu tahajud apa enggak? Enggak. Sudah jelas enggak tahajud tapi enggak. Malu mengatakan cinta kepada Rasul, belum pantas mengatakan cinta kepada Rasul kalau masih jarang sholat malam, sholat tahajud. Ya. Jadi jamaah sekalian, di antaranya sholat malam, sholat tahajud, hendaknya betul-betul kita pertahankan. Ya. Baik saudara seiman, jadi mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Kemudian hadis yang kaitannya dengan saum Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka akan diampuni kesalahan dan dosanya. Amin. Ini salah satunya ya hadis tentang puasa, tentang saum. Tapi juga kita harus ingat hadis yang kedua, rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas.
Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan nilai kebaikan dari puasa saumnya, melainkan hanya lapar dan haus. Kenapa? Ya waktu puasa dia melakukan hal-hal yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, ayolah kita minta kepada Allah kekuatan pertolongan agar betul-betul hidup dan kehidupan kita ini diberkahi hingga akhir hayat kita betul-betul mati dalam keadaan Islam dan iman, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.